Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fikhan Maulana, NIM 20304111009, Prodi Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum biologi perikanan yang berjudul Cara Mengetahui Indeks dan Tingkat Kematangan Gonad pada Ikan Nila atau Oreochromis niloticus. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu ada pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Next. Latar belakang. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Ikan nila Oreochromis niloticus menurut KKP 2013, produksi ikan nila mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya. Konsistensi peningkatan hasil produksi ikan nila dapat dilakukan melalui budidaya secara intensif dengan memperhatikan sebagai aspek pendukung keberlangsungan hidup ikan tersebut seperti kesetiaan air, area berbudidaya, serta kualitas lingkungan yang baik. Putra et al. 2011. Ikan nila termasuk golongan organisme akuatik yang bersifat euryhaline, artinya ikan nila mempunyai kemampuan untuk hidup dan berkembang biak pada media dengan kisaran salinitas antara 0O -OO-35O -OO. Ikan nila tidak dapat melakukan proses reproduksi pada salinitas media lebih dari 30O-OO. Wetaneb 1985, Fineman Kalio 1988. Next. Tujuan. Adapun dilakukannya tujuan ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis data. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan frekuensi panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat dan indeks kematangan gonad. Yang keempat, itu ada untuk mengetahui bagaimana cara mencari hasil fekunditas. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan praktikum membedah ikan ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan, dapat menganalisis data. Yang ketiga, menentukan frekuensi. Yang keempat, mengetahui tingkat atau indeks kematangan gonad ikan. Dan yang terakhir yaitu ada kita bisa menentukan hasil fekunditas. Nah, yang selanjutnya yaitu metode. Waktu dan tempat praktikum itu dilaksanakan pada waktu dan tempat praktikum ini pada tanggal 9 dan 16 Juni 2021 pukul 13.00 sampai 15.00 yang berlokasikan di Laboratorium Penelitian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Next. Adapun alat dan bahan yaitu yang dari alat dulu, yang pertama plastik, penggaris, alat tulis, alat bedah, timbangan, nampan, lap atau kanebo, glass fill, cawan patri, stiker label, dan adapun tisu. Nah, kalau bahannya itu adalah ikan nila atau Oreochromis niloticus. Next. Prosedur kerjanya yaitu menentukan panjang dan bobot ikan. Yang pertama, menyiapkan 10 sampel ikan yang akan diamati dan dibedah. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Yang ketiga, melakukan pengukuran panjang ikan. Yang keempat, menimbang berat atau bobot ikan tersebut. Yang kedua itu ada TKG atau tingkat kematangan gonad. Yang pertama itu melakukan pembedahan pada ikan yang telah diukur panjang dan bobotnya. Yang kedua, menggunakan alat bedah. Yang ketiga, mengambil bagian gonad ikan tersebut. Kemudian melakukan pengamatan pada gonad untuk mengetahui kematangan TKG. Setelah itu, melakukan dan menimbang berat gonad. Dan yang terakhir ada mencatat hasil dari berat gonad, lalu disimpan di dalam gelas film gonad tersebut. Kemudian yaitu ada panjang usus pada ikan. Yang pertama itu prosedur kerjanya mengambil usus dari ikan yang telah dibedah. Dan yang kedua, membersihkan usus tersebut. Yang ketiga, melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Yang terakhir itu ada menuliskan ukuran panjang usus ikan tersebut di lembar praktikum. Nah, yang keempat itu ada fekunditas. Yang pertama itu mengambil gonad yang telah diawetkan, kemudian melakukan pemotongan pada gonad menjadi 4 bagian. Yang ketiga, dilakukan penimbangan kembali menggunakan cawan patri. Terus meneteskan aquade supaya gonad yang sudah dipotong sedikit mencair. Yang terakhir yaitu melakukan penghitungan pada telur gonad tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Untuk menganalisis data seperti menganalisis frekuensi panjang, IKG, TKG, fekunditas, dan panjang usus, itu diperlukan rumus sebagai berikut, yaitu W sama dengan AL kuadrat B. Rumus selanjutnya yaitu range sama dengan
max dikurangi min, dan yang selanjutnya yaitu ada X dibagi X sama dengan G dibagi G. Nah, yang selanjutnya yaitu turunan dari W sama dengan AL kuadrat B, yaitu ada log W sama dengan log A plus B log L. Cara menentukan IKG yaitu berat gonad atau WG dikali 100% berat tubuh atau WB. Nah, di sini ada selang kelas yaitu jumlah kelas dibagi dengan range. Yang terakhir itu ada jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,32 dikali log dalam kurung N. Next. Hasil. Ini merupakan hasil dari fekunditas dan panjang bobot ikan nila Eurychromis niloticus. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini hasil penelitian. Next. Nah, ini adalah gambar dari frekuensi panjang dan berat pada ikan nila atau Eurychromis niloticus. Bisa dilihat yang berwarna oranye itu betina, sedangkan yang warna biru itu jantan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hubungan panjang dan berat ikan. Berikut merupakan tabel dari hubungan panjang dan berat baik jantan maupun betina pada ikan. Nah, bisa dilihat tabel yang jantan itu di bagian kanan, sedangkan yang betina itu di bagian kiri. Next. Tingkat kematangan gonad atau TKG. Ini merupakan tingkat kematangan gonad dari ikan baik jantan maupun betina. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Next, indeks kematangan gonad. Ini merupakan gambar ke-6 yaitu indeks kematangan gonad. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Next, fekunditas dan panjang usus. Nah, ini terdapat gambar fekunditas dan panjang usus, yang dimana gambar 7 itu menunjukkan fekunditas pada ikan, sedangkan gambar 8 itu menunjukkan panjang usus pada ikan. Bisa dilihat ini grafiknya. Next, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ikan nila atau Eurychromis niloticus merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki harga ekonomis tinggi, dan ikan ini pun memiliki beberapa faktor dalam perkembangan panjang dan bobot seperti dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Ikan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian ikan yang saya teliti ini termasuk ke dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, karena dapat kita lihat bahwa panjang usus pada ikan ini melebihi dari panjang total ikan tersebut. Kemudian untuk kematangan gonad pada ikan baik jantan maupun betina ini didominasi oleh TKG 3, yang dimana jumlah dari TKG 3 ini mencapai 19, dan untuk TKG yang paling jarang sekali muncul itu TKG 4 yang berjumlah hanya 3 saja sepanjang saya melakukan penelitian. Terima kasih. Mungkin itu saja laporan praktikum dari saya. Apabila ada salah atau salah ucap, baik salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar atau pembelajaran. Mungkin hanya itu saja. Akhir kata saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.